Seru ya? Harus disimak. Oh, keren kalau Mbak Agi udah seru, pasti pasti seru ini. Ini pasti nggak jauh-jauh lah dari situ-situ juga lah, pasti muter-muternya ya. Oke, menarik. Tapi memang ini harus terus kita kawal karena kelihatan sekali sekarang. Kalau dulu itu kan kayak hanya di bawah permukaan ya Mbak ya, kita menduga-duga seberapa besar sih Jokowi itu pengaruhnya di dalam pemerintahnya Prabowo, berapa saktinya sih dia, kan kita masih hanya itu. Tapi sekarang semua itu muncul ke permukaan jadinya ya Mbak Agi ya, dan karena muncul permukaan jadi ya kita semakin tahu petanya gitu. Dan ini akan kita bahas ya Mbak Agi berkait soal Sylvester Stallone, Sylvester Stallone saya baru termatukin. Terus soal siapa Belajar di Pelni, komisaris di Pelni dan sebagainya itu ya Mbak Agi ya. Iya. Ya kita akan bahas soal itu. Dan apalagi ya Mbak Agi yang itu. Oh iya, waktu ada video yang menarik juga ini, viral sekali di mana, di TikTok. Ini rupanya pada waktu acara hari Ahad kemarin ketika acara di Batu Jajar ya, ketika gelar pasukan Betul. itu kemudian secara jeli itu ada netizen tuh melihat bahwa rupanya Termul itu lebih apa ya, lebih mengelulukan Gibran gitu ketimbang kepada Pak Prabowo ya, karena mereka menyambut khusus. Dan yang mereka-mereka, tapi khususnya ini memang yang menteri-menteri yang teridentifikasi memang orang-orangnya Pak Jokowi semua gitu, menteri itu gitu ya Mbak Agi. Oke, itu kita bahas nanti, menarik juga itu Mbak Agi. Iya ya. Jadi kita sajikan dulu aja videonya ini Mas Irsu. Oke. Coba teman-teman lihat itu mereka-mereka yang berkumpul menyambut Gibran dan kemudian terlihat meminta atensi dari Gibran, bersaut-sautan berbicara dan terlihat enjoy begitu ya, terlihat menyemangati dan juga terlihat kalau saya sih dalam tanda kutip itu melihatnya sebagai pemuja begitu, memuja. Mereka-mereka ini yang terindikasi juga sowan ke Solo gitu. Jadi jadi ini berkesinap. Coba kita lihat deh videonya. Yuk, ayo. Oh iya. Oh, bawah. Iya. Kita ganti baju juga nih Pak Pres. Oh, beliau nggak pakai ini ya? Oke Mas. Iya. Presiden dan Wapres lah beda. Karena emang harus beda. Harus beda presiden. Kalau beda anak buah. Kalau nggak beda, perbedaannya. Kalau baru jadi menteri, nanti ada sama. Tidur, bukan bangun. Belum tidur harus jamnya udah mepet. Tahu sekali. Pak Wapres, Pak Ara ini bukan belum tidur. Halo, morning. Pagi. Selamat datang di stasiun Padalarang. Setelah Anda turun dari kereta api tersebut, mohon programnya udah ada dua skema. Kalau Pak Ahy lebih ke masih dan Tapi kalau sekarang itu udah masuk. Iya.
Jelas ya Mas Hersu ya, mereka-mereka ini. Iya, ini lengkap ini ya Mbak, yang kumpul di situ. Jelas terlihat tadi siapa itu? Ada Tito Karnavian, ada Bahlil, paling depan tadi ada Bahlil. Ya Terus pasti. ada Menteri Perikanan Perikanan, Sakti Sakti Wahyu Wahyu Trenggono. Trenggono. Terus ada Ya. ini Kading, Abdul Kading dari PKB ya. Nah, walaupun ini menarik, nanti kita bahas sedikit soal Abdul Kading. Terus ada juga Ara ya di situ. Siapa lagi tadi? Lengkap lah itu ya. Dan ini semua Ya. orang menteri-menteri Raja Juli. Oh, Raja Juli Ya. Antoni, kalau itu udah jelas gitu ya. Jadi ini sebenarnya dia ada bagian dari mereka-mereka para menteri yang selama ini diidentifikasi oleh para netizen nyebutnya sebagai termol gitu ya. Memang belum, nggak ada nih dari PSI, nggak kumpul di situ. Misalnya wakil menteri siapa? Kok Giring. tiba-tiba lupa. Giring kan nih, saya juga Giring. tidak ada ya. Terus siapa yang perempuan dari Bali itu juga si Oh iya, Isyana Bagus Oka. Soga juga tidak terlihat di situ. Tapi yang tadi itu udah mewakili sebenarnya untuk kita lihat, karena Bahlil jelas dia bisa menjadi ketua umum Golkar karena ya Jokowi yang membackup dia. Kemudian terus Pak Tito Karnavian tentu kita masih ingat belum lama ini ribut-ribut soal empat pulau Aceh dengan Sumatera Utara kita. Ya tentu Pak Sakti Wahyu Trenggono ini yang kurang nih, Menteri Kesehatan nih. Kita ingat waktu hari Lebaran kemarin mereka sowan ke Pak Jokowi dan dua-dua. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya akan lebih terhormat ya dan masih punya masa depan yang baik diperlihatkan daripada ngotot memaksakan diri yang semuanya itu memang sebenarnya belum mampu. Nah teman-teman, negara ini maju tentunya wajib mengkrori atau negara maju lainnya meskipun versinya sedikit berbeda. Nah begitu daripada malu dimakzulkan lebih terhormat ya, mengundurkan diri karena singkong yang ada tidak memungkinkan untuk terus berlanjut jadi wapres. Nah daripada malu dengan 19 juta lapangan kerja ya, lebih baik mundur saja ya, karena bagus kalau tahu malu ya, itu namanya tahu diri, nggak mutus terus ngundurin diri. Nah ini beda kasus ya, tidak bisa didamsakan dengan kondisi yang lain. Awal proses sudah penuh KKN, rekam jejak etika perbuatan tercela, ijazah sudah tidak layak, dan tidak ada alasan untuk tidak mungkin. Ya, rakyat sudah mendadak yang dikawali oleh para yang terhormat Purni TNI yang harus mendapatkan perhatian bagi Joko Widodo. Nah teman-teman, anggota DPR pada nggak mau buat undang-undang perampasan aset dan hukum mati karena yang korup dia orang yang juga, makanya tidak takut kalau pejabat korupsi masih berkeliaran bebas, nggak ada takutnya karena undang-undangnya sangat lemah. Ya lebih baik mundur terhormat daripada dimakzulkan dengan cara terhina ya. Jadi benar banget Bang Adi, kalau wakil presiden dimakzulkan, besok penggantinya juga akan dimakzulkan juga. Lebih baik kelompok yang gak sepaham yang ada di negeri ini akan ribut terus, dan kaos berarti orang yang ganti kemampanan. Nah teman-teman, cuman gara-gara satu orang nabrak oknum, takutnya yang lain-lain ikut-ikutan langgar perundang-undangan. Jadi apa negara ini kalau nggak bersih? Setelah Gibran mengundurkan diri, menyusul Gupsul juga akan mengundurkan diri. Nah kita lihat di sini juga bahwasanya gua paling demen juga sama beliau, bahkan komentarnya enak dicerna ya, netral dan memberikan pendidikan dan pengetahuan publik. Nah dipaksakan bapaknya melalui Paman Usman dengan alat MK ya, akhirnya apa yang terjadi? Jadi lebih besar pasak daripada tihang karena dengan cara yang tidak benar dan dipaksakan. Nah jadinya begini hasilnya, jadinya pengalaman bagi negara kita Republik Indonesia. Nah kalau benar Wapres Gibran mengundurkan diri dari jabatannya, saya sebagai rakyat bisa mengapresiasi atas tindakan mulia itu. Tapi pembelajaran buat warga Indonesia dalam komentarnya itu, berikan pasal dan undang-undang dasar negara sampai mengerti.
Nah, teman-teman, Gibran Jokowi tidak dimakzulkan dan ditangkap ya. Jadi NKRI mungkin bubar karena rakyat dan pejabat negara sudah tahu bahwasanya kebusukan pemerintah dan ini membakar emosi tidak percaya ya. Saya apresiasi angka 2 jempol kalau Wapres mundur ya. Ngapain ada pemilu kalau mau dimakzulkan? Tapi berapa banyak duit rakyat dihamburkan buat pemilu. Nah, teman-teman, Prabowo nggak bisa bertindak karena sudah tua, pembisi menteri tak bisa dipercaya lagi. Maka cari amankanlah karena sudah pernah jadi presiden yang diam-diamkan jalan satu-satunya hidup Joko Widodo, yaitu pidato berapi-api tapi tidak tahu kosongnya. Nah, rakyat mencintai pemimpin yang punya karisma, bahkan punya wibawa, punya jam terbang tinggi, bukan muda. Ya, ini kelola negara bukan kalau lava cafe. Ya, 1 detik mundur langsung pintu kerangkeng terbuka lebar, kasus demi kasus. Nah, seorang yang berbijawa besar kasurnya, tahu diri, tidak mendapatkan ego pribadi. Ya, jadi lebih baik mengundurkan diri itu lebih bernilai bagi seorang yang memahaminya. Nah, bila Gibran memundurkan diri itu lebih bijaksana daripada tidak terhormat. Ya, pilihan rakyat harus dihormati. Percuma buat pilpres kalau pilihan rakyat nggak dihormati dan dihargai. Nah, teman-teman, kalau majunya cacat oknum dan nabrak konstitusi dan langgar hukum, apabila dibiarin aja, dan apa negara kalau pemimpinnya langgar konstitusi MK? Jadi lebih baik dimakzulkan secepatnya atau segera batas usianya tidak memenuhi syarat cacat hukum serta pengalamannya kerjanya minim baru 2 tahun jadi wali kota itu layak dimakzulkan. Ya, jadi kalau bisa Gibrannya masih dikasih masukan untuk daftar kuliah di Indonesia ya, karena penerimaan mahasiswa baru sekarang biar nggak ngeles lagi kalau ditanya ijazahnya yang sudah tutup di Singapura. Nah, teman-teman, kita lihat di sini juga bahwasanya di mana-mana lagi ada perang ya. Kita sibuk pada hal-hal yang gak jelas ini, yang gak bermanfaat. Ingat ya, dunia lagi tidak baik-baik saja. Ya, jadi apakah pelanggaran konstitusi itu bisa dimanfaatkan untuk dibiarkan saja? Jadi rakyat setuju Gibran dimundurkan atau dimakzulkan. Apa untungnya punya wakil presiden seperti dia, cuman bisa melonggong saja. Sepertinya dia itu adalah orang terlepas dari kasusnya yang belum terungkap ya. Lebih baik dimakzulkan Wapres Fufafa untuk di Indonesia lebih pintar lagi. Nah, kalau si Gibran tahu malu pasti dia mundur, dia tidak akan becus jadi pemimpin. Tapi kalau Prabowo sakit atau apa ya, apa perbuatan Gibran dimakzulkan kemanusiaan? Sudah nggak ada lihat dulu kesalahan atau biasa pertama menjalankan tugas selain ada rasa grogi dan takut. Ini semua pilihan rakyat, jangan sampai ada paman juala dalam hidup ini. Nggak ada yang sempurna, sirik itu nggak bisa hilang kalau emang ijazahnya lemah penuh dosa. Nah, teman-teman, Gibran punya 2 pilihan, bertahan dengan konsekuensi terus ya, atau dihina, rendahan, difitnah, dianggap tak punya rasa malu, atau mundur dengan konsekuensi dianggap tidak punya mentaliti ditawarkan. Jadi ya lebih baik masih bisakan untuk memajukan Gibran karena kita menghadapkan Raja Jawa yang hingga saat ini tidak bisa dicatukan walaupun dengan ijazah palsu. Nah, teman-teman, pasti kalian sudah juga lihat ya bahwasanya kalau punya harga diri pasti mundur ya. Saya sebagai rakyat hanya memiliki Pak Prabowo karena setiap beliau menyalonkan saya selalu dipilih. Nah, lebih baik mundur kalau tidak mau dimakzulkan karena kemampuannya nyaris tidak ada ya. Terserah mau mundur atau tidak, yang pasti Gibran bakal dimakzulkan. Nah, benar apa yang dikatakan pengamat politik, tapi yang mengusulkan pemakzulan adalah rakyat. Purnawirawan Jenderal kan rakyat. Nah, wakil presiden dipilih oleh Godari dan Puharudi dan Sylvester, bukan pilihan rakyat dipilih oleh BPK dan PAMA. Ya, jadi yang kalau tidak mampu mengundurkan diri lebih terhormat daripada dimakzulkan nanti. Jadi catatan sejarah yang menyakitkan di negara kita ini. Nah, mau jadi negara maju ya hal mustahil, tapi selama masih banyak yang pro asing dan sekarang sudah terang benderang siapa di belakang, yang ini menjadi Indonesia ini lebih hancur lagi. Nah, langkah tepat mengingat power bapaknya turun
gratis akibat kasusnya setidaknya tidak akan terseret dosa bapaknya. Ya, jadi teman-teman, Gibran mundur saja daripada bikin rakyat comonin, harus jiwa besar Gibran. Nah, oke teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.